Small listeners, selamat pagi. Segera kami hadirkan Financial Wisdom untuk membangun literasi keuangan masyarakat Indonesia bersama Eko Priyo Pratomo, penulis buku 50 Financial Wisdom, serta Muhammad B. Teguh, Independent Financial Planner. Smart Financial Wisdom. Smart Financial Wisdom. Smart way to happiness. Selamat mengikuti. Small listeners, kembali lagi dalam Smart Financial Wisdom pagi hari ini. Sudah memasuki detik-detik terakhir menuju akhir tahun 2024. Pastinya masih dengan suasana ini menjadi hal yang baru, menjadi kebiasaan baru dan habit baru untuk financial goals kita. Lantas bagaimana pastinya kita untuk bisa menyadari hal-hal yang mungkin kurang baik yang kita lakukan di tahun 2024 terkait dengan financial. Hari ini kita akan membahas tema Decluttering Your Finance, Closing Out 2024 Strong. Pastinya bersama Audrey Juana, dan pagi hari ini kita akan berbincang bersama dengan Pak Eko dan juga Pak Teguh. Kita sapa dulu Pak Eko yang sudah hadir. Selamat pagi, Pak Eko. Selamat pagi, Mbak Audrey. Selamat pagi, smart listener. Makin mendekati akhir tahun ini. Semoga sehat-sehat Yes, semua. betul. Semoga sehat-sehat. Tidak hanya sehat-sehat secara fisik karena mau liburan, tapi juga kantong harus sehat ya, Pak Eko ya. Oh iya, jangan pernah kantongnya sakit. Betul, karena semuanya akan bertumpu kepada kantong Anda. Seperti itu, small listeners. Hari ini kita juga akan membahas tentang decluttering your finance, closing out 2024 strong. Nah, ini mungkin menjadi topik yang menarik ya, Pak Eko, di sisa beberapa minggu terakhir di tahun 2024. Kenapa kita harus bahas topik ini? Silakan, Pak Eko. Ya, mungkin kita mau cari-cari arti apa sih decluttering gitu ya, Mbak Ya, Audrey ya. Sebenarnya decluttering itu proses bersih-bersih rumah sebenarnya. oke. Ya, jadi kadang-kadang kita tidak sadar dalam satu tahun itu tuh eh, banyak beli ini, banyak beli itu, pakaian, tas, sepatu gitu ya, yang Oke. sebetulnya mungkin masih masih banyak yang masih bisa dipakai ya, Hmm, atau bahkan ada barang-barang yang sudah lama yang sebetulnya sudah tidak dipakai, entah itu masih bagus atau sudah rusak, itu hanya memenuhi lemari kita, memenuhi rumah kita, nggak pernah ada itu tadi ya, proses decluttering, beres-beres lah kalau ya, bahasa gampangnya. Nah, jadi saya pikir saya juga jadi terpikir nih kayaknya oke. akhir tahun ini saya juga mau decluttering nih di rumah gitu ya. Betul. Bersih-bersih lah, beres-beres. Dan memang relevan juga berkaitan dengan keuangan. Mungkin kita juga bisa melakukan decluttering ya, Mbak Mhm. Audrey. Mungkin secara tidak sadar atau tidak sengaja kita banyak melakukan hal-hal yang di luar rencana kita, ya, pemborosan atau beli ini beli itu gitu. Nah, mungkin kita bisa mengevaluasi juga di akhir tahun ini apa nih decluttering di masalah finansialnya. Ya, bagusnya sih kalau kita sudah punya budget ya misalnya ya. Jadi kita bisa mereview budget. Tapi bukan cuman budget aja ya, Mbak Audrey ya. Banyak hal yang nanti bisa kita elaborate satu persatu. Tapi misalnya decluttering kita itu mungkin berkaitan dengan misalnya utang ya. Jangan-jangan kita terlalu banyak belanja menggunakan misalnya pembayaran yang ditunda atau pakai pay later ya. Oke. Coba kita lihat nih. Kan semua online ya, Maudri ya, semua online. Itu kita bisa lihat, itu masalah utang. Kemudian yang lainnya declutteringnya juga masalah komitmen-komitmen terhadap misalnya menabung Oke. ya, atau pembayaran yang lain-lain. Mungkin kira-kira begitu pengantarnya. Oke, jadi decluttering di sini ya kita bisa melihat lah ya, hal-hal apa yang mungkin kayaknya kurang penting ataupun bocor-bocor halus apa yang kita lakukan dalam, apa ya, financial planning kita, sehingga mungkin kayaknya goals di akhir tahun kok kayaknya belum Hmm. tercapai. Jangan-jangan ya, Hmm. banyak hal-hal yang kita lakukan di luar planning kita. Tapi tadi, Pak Eko sebutkan banyak poin-poin nih ya, yang bisa mungkin kita perhatikan tadi ya, dari tabungan iya, dari belanja iya, dari kebiasaan iya. Nah, itu kita harus perhatikan semua nih, Pak Eko, dalam proses decluttering di akhir tahun ini atau seperti apa? Ya, Sedikit mungkin jadi ngobrol. banyak hal lah ya kalau menurut saya
eh, yang berkaitan dengan finansial ya, yang mungkin gampangnya adalah apa sih hal-hal negatif yang kita lakukan dengan uang kita gitu misalnya ya. Oke. Nah nanti kita bisa coba uraikan. Tadi sudah diuraikan, misalnya tadi dengan masalah utang, ya juga selain itu juga tadi kewajiban-kewajiban, misalnya niat untuk berdonasi, niat Mhm, untuk bersedekah misalnya, ternyata tidak dilakukan gitu ya. Nah, ya. menurut saya itu yang perlu kita coba review, dan harapannya sih tentunya di tahun 2025 hasil decluttering ini coba kita jadikan agenda atau resolusi di tahun 2025. 5, Kalau di oke oke. Menarik ya, baru pembahasan sedikit saja kayaknya sudah langsung tersentil sekali nih ya untuk kita yang mungkin biasanya, mengabaikan hal ini karena takut men-judge diri sendiri nih ya, Mas Eko, dan juga mungkin menghentikan kebiasaan-kebiasaan yang kayaknya nikmat gitu, tapi sebenarnya, berujung kekecewaan juga karena financial planning-nya ya tidak berjalan dengan baik. Setelah ini kita akan bahas, lebih detail lagi ya, seperti apa proses decluttering finance yang akan kita lakukan di minggu-minggu terakhir di tahun 2024. Setelah yang satu ini, Anda juga boleh merespon, silakan di 08 12 11 12 959. Kami kembali setelah jeda berikut. Tetaplah dalam Smart Financial Wisdom bersama Eko Priyo Pratomo, penulis buku 50 Financial Wisdom, serta Muhammad B. Teguh, Independent Financial Planner. Smart Financial Wisdom, Smart Way to Happiness. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB Plus serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia: Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB Plus serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia: Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram,
Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda simak Smart Financial Wisdom bersama Eko Priyo Pratomo, penulis buku 50 Financial Wisdom, serta Muhammad B. Teguh, Independent Financial Planner. Kembali Smart dalam Smart Financial Wisdom, kembali bersama dengan Pak Eko dan sudah hadir Pak Teguh juga. Selamat pagi Pak Teguh. Pagi, mohon maaf, baru ada meeting jadi berkelar nih. It's okay Pak Teguh. Hari ini kita membahas decluttering your finance, closing out 2024 strong, dan ini menjadi topik yang menarik. Kenapa? Karena kita mungkin suka terlewat ya setiap tahunnya melakukan decluttering dari sisi financial. Kalau misalnya dari sisi barang-barang ataupun perabotan rumah mungkin ya ada momen-momennya gitu, libur tahun baru ataupun juga lebaran, itu biasanya kita pilah-pilah gitu. Tapi kalau dari sisi financial karena nggak berasa gitu ya, jadi ini adalah momentum yang tepat. Dan mungkin ini juga menjadi pertanyaan, sebenarnya gimana sih cara-caranya untuk decluttering? Karena tadi kita sudah sharing juga sama Pak Eko, mungkin dari sisi tabungan dicek, terus juga belanja dicek, dan juga sisi donasi ataupun juga mungkin untuk ibadah dicek. Kalau dari Pak Teguh sendiri, mungkin ada tips and triknya nih Pak Teguh untuk kita melakukan decluttering di akhir tahun ini seperti apa? Silakan. Oke, biasanya berantakan itu juga terkait sama utang. Oke. Nah, ini yang suka lupa, ya kan? Utang kita kayak gimana kemarin? Atau ke depan 2025 itu kita bisa jadi utang-utang kita bisa lunasi dipercepat apa enggak nih? Mhm. Sehingga target-target kita ke depan jauh lebih ringan. Ya. Misalkan utang-utang yang memang biayanya tinggi gitu. Nah, kita mungkin bisa pilah-pilah di era yang ekonomi tidak baik-baik saja misalkan gitu ya. Artinya kalau kita cost tinggi berkaitan sama biaya utang kita, itu kan bisa saja biaya cost kita itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan potensial return kalau uang yang sama kita investasiin gitu. Mhm. Nah, dengan kondisi seperti ini maka kita rapiin yuk, kita hitung ulang yuk. Cost utang kita itu berapa kalau Anda punya utang? Cost utang itu gini, Anda punya KPR, Anda punya utang mobil, Anda Oke. punya utang motor misalkan gitu ya. Anda lihat cicilan per bulan itu berapa, komponen kalau di utang ke lembaga keuangan yang konvensional misalkan bunganya berapa Mhm. atau marginnya berapa gitu kan. Kemudian potensial keuntungan dari investasi Anda berapa? Atau Anda investasinya di surat utang negara atau sukuk negara yang kemarin baru terbit sekitar 6, sekian persen, 6,4%. Utang mobil kita berapa? Kalau utang mobil kita itu bunganya itu 10% atau bahkan mungkin 12%, apalagi ada yang 18%, ya Anda punya uang daripada uang itu diinvestasiin mendingin buat bayar utang. Kenapa demikian? Karena bayar utang itu mengurangi cost yang banyak. Sementara potensial income dari investasinya nggak gede-gede amat gitu. Ya. Nah ini maka kita harus rapiin juga di momen-momen di akhir tahun ini. Kita lihat 2014 kita profil kita seperti apa dan kemudian ke depan kita akan melakukan tindakan apa sehingga ketika memasuki 2025 itu kita kondisinya udah rapi, udah nggak berantakan gitu kira-kira Pak Audrey. Oke, nah ini mungkin ke Pak Eko gitu ya. Ini kan mungkin momen ini menjadi pengingat, tapi mungkin ada teman-teman juga nih yang akhirnya mungkin melewati lah masa-masa decluttering di akhir tahun ini. Apa sebabnya nih jika kita tidak melakukan decluttering dan akan dilanjutkan gitu ya kebiasaan-kebiasaan ataupun dari sisi utang tadi, tabungan dan lain sebagainya nggak kita cross check ataupun evaluasi nih, Pak Eko? Ya, sama kalau di rumah, di lemari itu Mbak Audrey, Mhm. yang lama-lama itu tidak dikeluarin, tapi terus beli aja gitu ya. Oke. Itu lama-lama baju-baju kita tuh jamuran itu membusuk gitu ya. Oke.
Itu sama juga dengan kebiasaan-kebiasaan misalnya expense kita gitu ya. Mhm. Yang saya jadi keinget sekarang ini kan banyak sekali subscriptions nih, Mbak Audrey. Oke, yes, Ya, betul. ini itulah video lah, Lagu apa lah. namanya, aplikasi ini Ya. itu, yang kemudian ternyata kalau kita nggak coba lihat ke belakang, Mhm. ternyata banyak yang nggak kita manfaatin Pakai ya. gitu Mhm, ya. betul. Jangan-jangan kita punya membership di mana gym ada 2 atau 3 gitu. Waduh, Ya, oke. nggak inget yang satu itu. Sementara kan sekarang ini modelnya ya, yang ini hati-hati nih. Iya. Pembayaran membership itu biasanya modelnya itu pakai apa? Kuasa auto debit ya, dari Betul. kartu kredit Kredit atau ya. auto debit dari tabungan atau apalagi sekarang auto debitnya itu dari kayak pay later Betul, misalnya ya, betul. yang ada bunganya gitu, yang kita nggak sadar nggak dipakai ya. Jadi menjawab pertanyaan tadi, gunanya cluttering itu justru jangan yang busuk-busuk itu masih tetap ada ya dan disimpan terus gitu. Oke. Ya, katanya juga kan decluttering juga buat hati juga gitu ya. Hati Yes. penuh dendam segala macam itu. Iri, dengki. Nah, itu dikeluarin dulu. Tapi Ya. gimana caranya kita mau misalnya memberi maaf ke orang atau mau membangun lagi silaturahmi kalau dendamnya itu tidak dikeluarin. Nah, finansial juga begitu. Ya, Mhm. jadi ini proses bagus di akhir tahun karena dengan begitu nanti kita memulai istilahnya kalau gelas itu sudah lama ya tidak diminum ya kan itu bau ya Mbak Audrey. Nah, itu Ya. kita buang dulu, kita cuci dulu. Jadi kita akan menggunakan wadah yang lebih bersih ya lebih sehat untuk di tahun-tahun berikutnya. Oke. Nah, ini juga ada mungkin banyak ya yang merasakan ya, dan Audrey juga cukup banyak melihat bahwa, "Ya deh, oke, decluttering, tapi nanti semua kebiasaan, semua habit itu dimulai per 1 Januari," gitu ya. Jadi, sisa-sisa 2 minggu ini digunakan untuk memuaskan lah ya, dendam, iri, dan lain sebagainya. Nah, ini gimana nih, Pak Teguh mungkin melihat fenomena banyak banget yang melakukan ini gitu ya. Balas dendam dulu deh, nanti kalau udah puas baru kita mulai yang baru di tanggal 1 Januari 2025. Silakan Pak Teguh. Ya, khawatirnya kalau dipuas-puasin, misalkan tadi contoh yang Pak Eko sampaikan tadi, Iya. beli-beli terus nih, Mhm. beli-beli terus, sementara yang existing masih numpuk juga, gitu kan? Mungkin kita bisa rapiin baju kita, lemari Oke. baju kita bisa rapiin, tapi keuangan kita jangan-jangan jadi nggak rapi nih, Mmm. gitu kan? Nah, sehingga misalkan puas-puasin ini, nggak taunya buat nonton, buat musik dan sebagainya, udah keburu auto debit ke aplikasi atau uang e-money kita gitu misalkan gitu kan, Mmm. atau e-wallet kita lebih tepatnya, e-wallet kita udah kelanjur ke debit, padahal tadinya dipuas-puasin tuh di nontonnya, nggak sampai lupa bahwa ternyata jatuh temponya tanggal 29 misalkan, kan otomatis roll over tuh, otomatis resubscription kan gitu, jadi udah ke debit tuh ke rekening kita atau masuk ke kartu kredit kita. Kita lupa, nggak sempat untuk telepon ke kartu kredit kita, ke provider kartu kredit kita untuk menutup apa namanya, auto bill-nya gitu. Nah, Iya, sehingga iya. puas-puasin untuk dari sisi memanfaatkannya iya, tapi dari sisi keuangannya diperhatiin juga dong, gitu. Supaya kita jadi rapi juga secara keuangan, bukan hanya lemarinya doang yang rapi, tapi juga keuangannya juga rapi. Oke. Pak Eko mungkin mau nambahin nih terkait dengan teman-teman yang masih punya dendam juga secara finansial? Iya, jadi saya pikir sih ya kalau kalau kita mau menghabiskan gitu ya Mhm. nafsu atau dendam atau apapun itu, menurut saya jangan-jangan nanti pas 1 Januari mau memulai itu malah makin berat Mbak Audrey. Oke, ya. Ya, jadi eh, menurut saya sih janganlah ya. Kalau Oh, eh, saya ingat teman-teman saya Mbak Audrey ya yang berhenti merokok itu biasa. majority itu Mhm. nggak ada istilah pelan-pelan ya. Oke. Kalau mau berhenti, berhenti aja langsung gitu. Ya, ya. Nah, mudah-mudahan ini juga decluttering ya udah kita beres-beres mumpung masih 2 minggu, ya 2 minggu beres-beres jangan malah dipuas-puasin gitu. Jadi dimanfaatkan waktu yang tersisa ini untuk memulai ya, karena kan seperti yang selalu kita bilang ya, bahwa financial ini terkait dengan psikologi dan membangun habit gitu ya. Jadi kalau nggak dimulai dari sekarang, pasti akan tertunda-tunda dan akhirnya berujung penyesalan. Jadi
mungkin momen ini menjadi momen yang tepat dan sudah ada beberapa pertanyaan juga yang sudah cukup banyak masuk nih, Pak Eko dan juga Pak Teguh. Setelah ini kita akan membahas salah satunya terkait dengan isu-isu ekonomi di tahun 2025 gitu ya. Apakah decluttering ini juga akan membantu kita untuk melewati seperti PPN 12% dan lain sebagainya. Setelah yang satu ini, pastikan Anda tetap bersama kami, small listeners. Untuk respon bisa Anda kirimkan di 0812 11 12 959 ataupun di live chat YouTube kami. Kami kembali setelah jeda berikut. Tetaplah dalam Smart Financial Wisdom bersama Eko Priyo Pratomo, penulis buku 50 Financial Wisdom, serta Muhammad B. Teguh, Independent Financial Planner. Smart Financial Wisdom, Smart Way to Happiness. Smart FM, the spirit of Indonesia. Part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia: Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia: Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda simak Smart Financial Wisdom bersama Eko Priyo Pratomo, penulis buku 50 Financial Wisdom, serta Muhammad B. Teguh, Independent Financial Planner. Kita
Kita sambung lagi Smart Financial Wisdom, edisi tanggal 18 Desember 2024. Masih bersama Pak Eko dan juga Pak Teguh, kita masih bicara terkait dengan decluttering your finance, closing out 2024 strong. Sebelum kita jawab pertanyaan dari Pak Prima tadi ya, terkait dengan PPN 12%, mungkin kita kembali lagi ke Pak Eko nih, terkait dengan catatan-catatan yang mungkin harus kita perhatikan terkait dengan decluttering, dan fokusnya nih harus ke sisi yang mana nih? Pak Eko, silakan. Ya ini kontekstual banget ya Mbak Audrey. Kenaikan PPN itu kan walaupun sebelumnya kita sudah bayar 10%, tapi kan tambahan 2% itu ya tetap itu akan menjadi beban ya, menjadi biaya. Nah mungkin beberapa poin yang perlu kita lakukan dalam proses decluttering ini, nomor satu sih memang itu review your budget ya Mbak Audrey. Ya, jadi coba deh selama setahun ini kita coba kumpulin ya di rekening-rekening kita itu semua pengeluaran, penarikan ATM, pembelian, pembelanjaan, ya kan ada di tabungan itu kan ada kredit, ada debit ya, Mbak Audrey ya. Nah coba Oke. selama setahun itu dijumlahin tuh setiap laporan keuangan tabungan itu berapa sih expense kita. Kita bisa mulai mereview. Jangan-jangan ada big expenses yang tidak dibudgetkan, yang kemudian menjadi impulsive buying. Oke. Nah, karena kenapa? Karena nanti dengan tambahan PPN 12% itu, otomatis semua transaksi kita itu akan naik sebesar 2% dari tahun sebelumnya. Itu ya. Artinya kita harus lebih wise, lebih lebih punya planning lah dari sisi budget ya, sehingga kita bisa saving yang lebih banyak. Itu nomor satu mengenai tadi ya kenaikan PPN. Jadi review budget kita sebelumnya ya, dan kedepannya ya planning ya, kalau mau beli apa-apa itu jangan beli tanpa catatan ya, Oke. tanpa direview apakah ini butuh atau keinginan gitu ya. Itu yang pertama Mbak Audrey. Yang kedua, menurut saya yang paling penting juga itu adalah dokumentasi dari sisi finansial ya, Mhm. terutama misalnya nih banyak yang belum punya yang namanya catatan kekayaan dan utang ya. Oke. Di catatan kekayaan itu kan ada tabungan, ada deposito, ada reksadana. Sebaiknya semua dokumentasi kepemilikan itu tuh dirapihkan, Mbak Audrey. Mmm. Ya. Jadi kita tahu betul aset kita tuh ada di mana, saldonya berapa, ya. Karena ini penting berkaitan, jangan-jangan kita nggak tahu umur kita ya, Mbak Audrey ya. Umur Oke. kita tuh bisa aja kita besok udah nggak ada gitu. Keluarga itu jadi tahu gitu, ada aset tuh di mana saja. Kalau ada sertifikatnya nomor berapa, dibikin listnya, disimpan di mana gitu ya. Nah, itu yang berkaitan dengan financial document. Juga utang-utang. Ya, utang-utang Oke. juga itu harus dirapikan. Kita tahu utangnya kemana saja, bank apa saja, sehingga kalau ada apa-apa dengan diri kita, itu orang rumah ya, ahli waris kita itu tahu gitu. Ya, Mhm. menurut saya itu catatan kekayaan dan catatan utang itu sebaiknya selalu diupdate di akhir tahun. Ya, itu yang menjadi salah satu proses decluttering yang menurut saya paling penting juga itu Mbak Audrey. Oke, oke. Kalau dari sisi Pak Teguh mungkin ada hal yang terlewat lagi, yang mungkin kita bahas terkait dengan decluttering ini? Ya, termasuk yang perlu kita rapikan adalah portofolio investasi kita, Ah, Mbak oke. Ote dan Smart Ya. Listeners. Kita kan punya tujuan keuangan di masa mendatang. Yes. Kita punya target tahun sekian, punya sekian, kendaraannya instrumen investasi. Mhm. Decluttering ini, akhirnya kita melihat lagi, kita review lagi, apakah performance ataupun aset-aset keuangan yang kita miliki, portofolio investasi yang kita miliki, itu masih on the track apa enggak? Oke. Atau bahkan nih, bisa saja masih on the track, tapi yang tadinya jangka panjang, udah jangka menengah hari ini. 2025 akan menjadi jangka menengah, kan gitu. Maka mungkin mulai kita lihat, rapikan yang tadinya ada di instrumen high risk, mulai ke instrumen yang moderat. Atau bahkan yang low risk sekalian, gitu. Karena Ya. nominalnya udah kecapai, misalkan gitu. Nah, ini bagian dari ngerapi-ngerapi ini. Nanti kita lihat lagi. Jadi Pak Eko udah melihat dari sisi kekayaan kita, aset kita catat segala macam, termasuk aset keuangan, portofolio investasi kita. Ya. Jadi mana-mana portofolio investasi yang sudah nggak relate lagi sama kebutuhan kita, atau ada
portofolio yang udah lama banget nggak kasih performance yang baik misalkan gitu ya. Atau kita salah beli ya, jangan segen-segen untuk cut loss misalkan gitu. Di saham misalkan, atau reksadananya kok gini-gini aja ya, kita harus switching ke reksadana yang lain yang memiliki strategi investasi yang lebih cocok dengan kebutuhan investasi kita misalkan gitu. Nah, hal-hal seperti ini juga kita perlu merenung sejenak di akhir tahun 2024 ini untuk kita rapikan rak baju dan rak investasi kita gitu kira-kira. Ya. Oke, dari sisi nilai kekayaan, nilai hutang, dan jangan lupa juga portofolio investasi. Nah, ini pertanyaan seperti dari Pak Prima ya. Apakah decluttering ini juga akan berdampak kepada spending kita di tahun 2025? Apalagi mengingat PPN 12% sudah cukup naik, tadi juga dari subscription seperti dari layanan-layanan hiburan juga cukup naik juga nih ya, Pak Eko, Pak Teguh. Mungkin dari Pak Eko nanti boleh ditambahkan, Pak Teguh, silakan. Ya, betul. Jadi menyambung yang tadi, Mbak Audrey, sebetulnya kan pengeluaran yang terbesar setiap bulan itu kan pengeluaran rutin ya, Mbak Audrey ya. Oke. Nah, pengeluaran rutin itu kan harapannya itu kan tidak lebih dari 80% ya. Dan 80% itu sudah termasuk cicilan yang wajib ya, cicilan utang. Apakah itu utang kendaraan atau KPR gitu. Jadi kedisiplinan itu akan menjadi lebih penting sehingga menurut saya kalau kita mau melakukan decluttering di akhir tahun itu harusnya memang kita punya budget planning ya, sehingga decluttering itu adalah membandingkan antara planning dengan realisasi. Nah, biasanya realisasi itu kan di mana-mana itu justru lebih banyak over budgetnya ya, Mbak Audrey, Oh. daripada bisa memenuhi target spending biasanya. Nah, over budget inilah yang harusnya kita menjadi proses decluttering itu supaya kalau bisa tuh makin tahun makin baik itu deviasi antara realisasi dengan budget itu bisa makin dikurangi atau bahkan kita bisa memotong kalau budgetnya expense 100, oh sekarang udah bisa 90 sehingga yang 10 itu menjadi additional saving gitu. Itu Oke. yang menurut saya pentingnya Mbak Audrey. Yes. Karena sekarang juga menurut Audrey cukup terbantu gitu ya, Pak Eko dan juga Pak Teguh, karena biasanya di akhir tahun kayak aplikasi-aplikasi belanja, bahkan aplikasi-aplikasi berinvestasi, mereka merecap gitu ya bagaimana perjalanan kita dalam setahun. Nah, apakah ini juga membantu kita nih untuk decluttering? Kalau dari proses belanja, oh ternyata nominalnya udah over budget nih ya tahun ini, atau investasi, oh ternyata masih cukup jauh nih ya dari target yang ingin dicapai. Gimana, Pak Teguh? Ya, itu membantu banget karena Oke. kan kita mungkin sebagian besar kita malas mencatat Ya, pengeluaran kita ya kan. Begitu kita menggunakan aplikasi-aplikasi kan ada historical ini kan. Ada historical transaction-nya sehingga kita tahu oh, saya ngisi bensin itu masuk ke aplikasi atau masuk ke kartu kredit kita kan kita bisa rekap tuh dalam 1 bulan berapa. Oh, transportasi saya dalam 1 bulan berapa. Terus juga oh, belanja-belanja saya ke makanan melalui suatu moda transportasi tertentu gitu kan. Itu berapa kan ke recap gitu kan. yes. Nah, itu membantu banget Mbak Wati sehingga kita bisa lihat budget dan juga realisasinya matching apa nggak matching. Saya juga tertarik ingin sedikit komentar terhadap beberapa kali tadi pertanyaan terkait dengan PPN 12%. Betul. Sebetulnya kan kita sekarang membayar udah 11% kan. 11%, betul. 11%. Nambahnya cuma 1%. Artinya kalau cost kita selama ini misalkan 80%, ya nambah 1% aja kan gitu. Ya. Atau 100% nambah 1% aja kan gitu. Sehingga nggak signifikan kalau ngelihatnya cuma dari sisi itu. Yang saya pribadi agak khawatirkan itu justru multiplier efeknya terhadap inflasi yang naik. Oke. Nah, ini bukan sekedar tambahan 1% dari sisi PPN atas konsumsi kita, apalagi kalau kemarin kan akhirnya kebijakannya hanya untuk barang-barang yang bukan kebutuhan pokok kan gitu ya, Ya. yang luxury dan sebagainya. Nah, sehingga harapannya kalau yang luxury ada inflasinya hanya di level itu, di level kebutuhan pokok terjadi kan peningkatan inflasinya. Nah, kalau itu memang terjadi ya memang Anda harus
pada level mampu untuk membeli termasuk pajaknya, kan gitu ya, baru Anda akan beli gitu kan. Anda akan ambil nikmati layanannya, gitu kan. Tapi kalau enggak, ya memang Anda belum saatnya untuk membeli atau menikmati layanan itu, menikmati barang itu gitu. Sehingga yuk mulai kita merenung, lagi-lagi di akhir tahun kita renungkan ada di level mana sih hidup kita ini gitu. Maka sering saya sampaikan tuh, yuk kita nginjek bumi yuk, jangan ngawang-ngawang buminya macam-macam, padahal kemampuannya nggak seberapa. Maka lebih realistis lagi, lebih masuk akal lagi hidup kita, sehingga kita bisa bahagia dengan cara hidup kita ini. Oke, menarik. Jadi bisa ya, small listeners dimanfaatkan beberapa kelebihan ataupun benefit yang bisa kita dapatkan dari berbagai aplikasi-aplikasi transaksi kita setiap harinya. Dan berikutnya ada pertanyaan lagi dari Pak Andreas. Justru aku kepikiran untuk menaikkan expenses karena akan ada kenaikan gaji di tahun 2025. Nah, ini gimana nih untuk melihat dari sisi kenaikan gaji. Nanti kita akan bahas setelah yang satu ini ya, Pak Eko dan Pak Teguh. Setelah yang satu ini kita masih akan berbincang terkait dengan decluttering your finance untuk satu sesi terakhir Small Listeners. Jadi pastikan tetap bergabung bersama kami dalam Smart Financial Wisdom. Tetaplah dalam Smart Financial Wisdom bersama Eko Priyo Pratomo, penulis buku 50 Financial Wisdom, serta Muhammad B. Teguh, Independent Financial Planner. Smart Financial Wisdom, Smart Way to Happiness. Smart FM, the spirit of Indonesia. Part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia: Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia: Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya,
dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB Plus serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda simak Smart Financial Wisdom bersama Eko Priyo Pratomo, penulis buku 50 Financial Wisdom, serta Muhammad B. Teguh, Independent Financial Planner. Masuk ke sesi terakhir, small listeners. Perbincangan pagi hari ini dalam Smart Financial Wisdom 18 Desember 2024. Dan kita langsung saja membahas pertanyaan dari Pak Andreas. Ini cukup menarik ya. Audrey juga berharapnya semoga kenaikan gajinya cukup drastis sehingga expenses-nya bisa agak lebih ditingkatkan. Nah ini gimana nih? Ada mindset-mindset yang seperti ini, Pak Eko, Pak Teguh, terkait dengan kalau gaji naik, expenses-nya harusnya sih naik juga gitu ya. Kenapa harus decluttering nih? Silakan. Mungkin Pak Eko dulu kayaknya ya. Ya, mudah-mudahan kenaikannya karena promosi gitu ya. Jadi Oke, naiknya amin. 30% atau 2 Iya. kali lipat gitu ya, Mbak Audrey ya. Aha. Tapi kalau kenaikannya hanya karena inflasi, ya, nah ini agak repot nih, Mbak Audrey. Ya, Iya. mudah-mudahan sih rencana is always a good to have a planning ya. Jadi coba kita rencanakan gitu kenaikannya seberapa dan coba dilihat gunanya decluttering itu ke belakang itu Mbak Audrey ya, dilihat. Makanya tadi saya bilang review budget, terutama expense budget itu, coba dilihat totalnya berapa sih ya. Kadang-kadang kita nggak tahu loh Mbak Audrey, kita tuh spending berapa. Kenapa? Ya. Karena kita mengeluarkannya itu bukan cash basis ya. Kita itu ngeluarinnya tuh semua udah pakai elektronik ya, dan bukan yang ada di dalam rekening kredit kita. Betul. Rekening saldo kita ya. Kita membeli sesuatu itu, even kita nggak punya uang, kita bisa beli sekarang gitu Yes. ya. Nah itu yang kalau menurut saya di review ya, sebelum kita bilang oh saya mau menaikkan expense, tahu nggak expense kita sekarang berapa gitu ya. Ya jangan-jangan kita mau menaikkan expense padahal boncos juga tuh setahun ini gitu, Ya. antara expense dengan income-nya nggak seimbang ya. Nah kita kan nggak boleh lupa juga saving itu kewajiban kalau menurut saya Mbak Audrey ya. Jadi minimum bisa 10 atau 20% itu harus bisa dilakukan ya, sehingga kalau mau membuat planning untuk menaikkan expense
jangan lupa juga untuk melihat planning saving-nya, ya, terutama saving yang berkaitan dengan objektif tertentu. Ya, yang paling sederhana deh, Maudrey, udah punya dana darurat minimum berapa? 3 kali atau belum gitu? Ya, kalau sudah 3 kali, bagusnya 6 kali deh di tengah-tengah gitu. Ya, Ya. sehingga kenaikan gaji itu kalau menurut saya sepanjang expense untuk kehidupan sehari-hari itu cukup, maka yang harus ditingkatkan itu bukan kenaikan expense rutinnya, tetapi savingnya. Oh, Kenapa? Karena ketika ada kenaikan gaji itu penyebabnya adalah inflasi. Artinya apa? Kebutuhan-kebutuhan masa depan kita buat anak sekolah misalnya ya, 3 tahun lagi mau masuk universitas atau untuk dana pensiun, ya, setiap kenaikan gaji itu ada berupa komponen inflasi. Artinya pengeluaran-pengeluaran masa depan kita juga makin bertambah karena inflasinya makin bertambah juga gitu. Ya, sehingga coba dua-duanya seimbang lah. Expense boleh dinaikkan untuk mempertahankan kenyamanan di hidup gitu ya. oke. Tapi kewajiban untuk memenuhi kebutuhan masa depan dengan saving itu harus ditingkatkan juga. Gitu Mbak Audrey. Oke, Pak Teguh mau menambahkan? Silakan Pak Teguh. Ya, salut banget sama optimismenya untuk kenaikan gaji yang tinggi tahun 2025 ya. Ya, Tapi lihat tujuan hidup kita mau ngapain sih ke depan? oke. Kalau gaji naik mau ngabisin gaji. Kita lihat lagi deh, usia produktif kita ini berapa tahun lagi? Kalau udah usianya 40, mungkin 15-18 tahun lagi sudah nggak produktif lagi kemudian gitu kan. Ya. Kemudian kalau pensiun usia 55 atau sekarang mungkin ternyata 58, di beberapa level sampai 60, anggaplah sampai 60. Kalau Anda hidup sehat dan kemudian dikasih panjang umur sama Tuhan bisa sampai 80, artinya ada masa 20 tahun yang Anda tidak produktif misalkan. Yang Anda tetap konsumsi gitu. Ya. Nah, kalau sekarang tabungannya dihabisin, apa tujuan hidupnya cuma sampai punya pendapatan doang? Habis nggak punya pendapatan terus hidupnya selesai, kan nggak gitu kan. Nah, maka survei terbaru juga menunjukkan seperti survei yang lama, yaitu 10% doang orang yang pensiun itu siap untuk pensiun beneran, yang siap untuk finance hidupnya sendiri gitu, tanpa mengandalkan orang lain itu cuma 10%. Nah, kalau sekarang gaji lagi naik, alhamdulillah banget, bersyukur banget gaji naik, tapi ya mikirnya kebermanfaatan dari kenaikan gaji itu apa emang habis di bulan yang sama atau di tahun yang sama, atau bisa kebermanfaatan sampai usia 80 bahkan mungkin lebih dari 80 tahun gitu kan. Nah, maka itulah kita harus lihat tujuan kita apa sih ketika mau konsumsi. Boleh nggak konsumsi lebih mahal? Terus tujuannya buat apa? Gitu. Apakah dengan mahal itu meningkatkan performance Anda, meningkatkan juga nanti bisnis Anda, meningkatkan juga orang lain trust sama Anda gitu ya. Misalkan bisa saja boleh beli mobil yang agak lebih mahal misalkan, tapi dengan mobil itu Anda dapetin project yang lebih besar misalkan gitu. Ya. Karena ada timbul trust. Tapi itu kadang-kadang justifikasi doang. Bahkan orang akan salut sekali kalau oh ternyata dia sukses ya, bisa deliver apa yang dia janjikan gitu. Padahal dia hidupnya sederhana loh, mobilnya cuma ini doang gitu. Itu orang malah timbul trust yang lebih tinggi banget gitu kan. Oh, betul. Apalagi Anda kalau loh baru untung segini kok mobilnya udah mewah segitu ya. Jangan-jangan dia ngerjain proyeknya gitu kan. Cost-nya diminimalisir banget sehingga aku dapetin kami dari perusahaan yang nunjuk dia dapetin barangnya barang-barang yang peanut sebetulnya gitu kan. Nah, akhirnya kan gitu timbulnya. Maka yuk kita lihat kembali ke tujuan kita apa sih gitu. Itu sehingga kita bisa prepare untuk ke depan yang jauh di masa mendatang begitu, Mbak. Yes, oke. Catatan ya untuk Pak Andreas dan untuk kita semua yang mungkin sudah punya planning untuk, ya kalau gajian nambah gitu ya, kayaknya saya sudah bisa agak spend lebih banyak lagi. Hati-hati, banyak part yang harus dipikirkan ke depannya. Tapi, di momen decluttering ini mungkin yang terakhir gitu ya Pak Eko dan Pak Teguh, pastinya kita akan belajar banyak dan mungkin menangkap hal-hal yang kayaknya tidak boleh diulang lagi di tahun 2025. Lantas apa saran dan juga masukan untuk kita tetap stay on track gitu ya sampai nanti akhir tahun 2025 dan kita melakukan decluttering lagi nih? Silakan. Mungkin dari Pak Teguh dulu, nanti ke Pak Eko. Baik, momentum ini memang momentum yang banyak digunakan orang selain lagi kejar-kejaran sama target, lagi kejar-kejaran sama bikin planning untuk 2025. Saya pun lagi melakukan itu sehingga
banyak meeting maraton gitu. Oke. Ya, tapi di seseru-seruan itu Anda mikirin banget buat usaha Anda mikirin banget buat perusahaan tempat Anda bekerja. Jangan lupa pikirin juga hidup Anda. Jangan lupa pikirin juga rencana hidup Anda. Jangan lupa pikirin juga rencana keuangan Anda di masa mendatang. Sisakan waktu untuk Anda, untuk keluarga Anda, bukan sekedar untuk refreshing aja, tapi juga untuk refreshment atas keuangan Anda, untuk memplanning ulang atas keuangan Anda, sehingga ke depan Anda lebih sejahtera lagi, lebih nyaman lagi hidupnya karena semuanya terpola. Dan lagi, dalam rangka decluttering ini, yuk kita lihat barang-barang apa, aset-aset apa, termasuk aset-aset keuangan apa yang bisa mensupport tujuan Anda di masa mendatang dalam perencanaan keuangan Anda. Gitu, Pak Audi. Amin. Oke. Kalau dari Pak Eko, silakan ditambahkan Pak Eko. Ya, kita kan mau selalu bersih ya, Mbak Ya, Audrey ya. Makanya kita mandi setiap hari. Ya, betul. bersih itu fisik, hati semuanya harus bersih. Ya. Ya, finansial juga bersih gitu ya. Jadi menurut saya sih saya sangat suka nih ya dengan istilah decluttering itu karena ada kesempatan kita untuk bersih-bersih diri ya dalam segala aspek, Mbak Audrey ya. Jadi kesempatan yang baik mumpung masih 2 minggu lagi ya Betul. akhir tahun ini coba deh bikin list yang kita mau declustering itu apa saja ya dari finansial apa saja tadi sudah kita bahas ya dari sisi hubungan relationship kita dengan teman itu apa saja yang kita mau bersih-bersihkan ya termasuk juga kebermanfaatan kita di masyarakat Mbak Audrey ya. Bagaimana kita membantu orang yang kita kita punya kemampuan dan kita ingin bantu, coba kita list itu ya. Kalau kita bisa melakukan proses pembersihan ini, mudah-mudahan di tahun 2025 itu kita memulai dengan sesuatu yang lebih segar ya. Oke. Artinya kita tidak dibebani dengan berbagai macam dosa masa lalu gitu ya. Karena apapun yang kita lakukan itu kita bersih-bersih dulu sehingga kita memulai tahun baru benar-benar dengan segalanya itu sesuatu yang baru juga untuk memulai dengan lebih baik. Yes. Alangkah senangnya kalau kita bisa memasuki tahun 2025 tanpa sesuatu yang kusut, yang kotor, yang pastinya masih membekas gitu ya, sehingga pastinya planning-planning kita di tahun 2025 ataupun planning panjang bisa tercapai dengan baik. So, terima kasih Pak Eko, Pak Teguh sudah mengingatkan hal ini. Mungkin ini banyak luput dari kebiasaan financial kita. Semoga ini menjadi review ataupun momen yang tepat ya untuk kita decluttering dari sisi financial. Dan kita akan ketemu berarti tahun depan karena minggu depan sudah Natal gitu ya. Dan pastinya Anda juga semoga bisa menikmati liburan Anda. Kalau begitu kami pamit semua listeners. Saya Audrey Juwana. Ya, Eko Pratomo. Saya Muhammad Teguh. Smart Financial Wisdom. Smart My way way to to happiness. happiness. Anda baru saja menyimak Smart Financial Wisdom untuk membangun literasi keuangan masyarakat Indonesia bersama Eko Priyo Pratomo, penulis buku 50 Financial Wisdom, serta Muhammad B. Teguh, Independent Financial Planner. Smart Financial Wisdom, Smart Way to Happiness. Terima kasih dan sampai jumpa.